Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Anissa Aulia Rahmi dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori Gestalt. Nah, di sini anggota saya itu ada Ayu Regita Cahyani, NIM 069, Al-Hafiz Dwi Panca, NIM 114, Arida Rizka Suryani, NIM 154, Irina Sofi Aulia, NIM 184. Jadi sebelumnya di sini saya bersama teman saya. Halo. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 5, Nabila Sita. Oke, jadi di sini saya sama Nabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Nah, kamu sebenarnya tahu nggak sih teori Gestalt itu apa? Aku udah pernah dengar sini. Cuman aku kayak rancu gitu loh. Antara paham nggak paham gitu. Jadi mending kamu gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin informasi yang akan saya sampaikan ini mungkin kurang lengkap atau gimana. Jadi mau dimengerti ya teman-teman ya. Jadi teori Gestalt ini dalam konsep utama teori Gestalt itu bisa diartikan sebagai usaha pengaplikasian teori medan. Nah, kamu tahu nggak teori medan itu apa? Nggak paham. Oke, jadi teori medan itu ketika adanya perubahan dalam fakta psikologis akan merubah semua ruang kehidupan seseorang. Nah, ini tuh yang akan menyebabkan perilaku manusia bisa berubah dan ini tuh bersifat dinamis gitu. Oh gitu. Jadi tuh bisa berubah-ubah ya? Iya, jadi itu gini. Contohnya tuh kayak gini. Apa sih fakta psikologis itu sebenarnya? Fakta psikologis di sini tuh bisa berupa rasa lapar, terus bisa berupa ingatan dari masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian ada kamu tuh kalau rasa marah bisa nggak? Bisa, Oh. bisa. Apapun yang terjadi sama seseorang itu namanya fakta psikologis. Jadi itu tuh bisa merubah perilaku gitu. Fakta psikologis ya. Oke. Nah, aku lupa lagi. Sebentar. Belum. Jadi aku kasih contohnya nih biar kamu lebih paham. Maksudnya itu gimana? Misal kayak gini ya. Aku nih sedang berbincang nih sama menjelasin teori Gestalt. Lah, apa sih fakta psikologis yang tak dapat ini? Aku nih ngerasa tegang, aku ngerasa nervous. Nah, dari itu tadi tuh bakal merubah perilaku aku sekarang kayak gini. Aku tuh bingung mau menjelaskan gimana gitu kan. Nah, itu yang maksudnya gimana konsep utama dari teori Gestalt. Oke. Nah, di sini tuh ada psikologi Gestalt sendiri itu bagaimana sih caranya kita tuh mempelajari, kita tuh mengorganisasikan dan mengklarifikasi dari stimuli-stimuli yang ada. Oke. Paham. Paham ya? Iya. Oke, next. Oke. Jadi dalam teori Gestalt ini itu penganut teori ini ya, mereka tuh lebih menekankan pada peranan otak. Jadi otak itu dianggap berperan secara aktif dan menurutnya tuh otak itu bukan hanya gudang untuk menyimpan memori saja, bukan hanya untuk menyimpan segala informasi, tapi dia tuh juga menunjukkan kemampuan otak gitu loh, bagaimana dalam mengorganisasikan dan mengklarifikasikan semua memori-memori itu ke dalam ya kayak gitu. Iya. Kok kayaknya ini nggak apa-apa kan maksudnya kayak gini terus Katanya bapaknya nggak di-cut. oh iya tak. Tapi aku nggak tahu. Oke, selanjutnya nggak apa-apa deh. Selanjutnya itu ada hukum Prägnanz. Jadi psikolog Gestalt mereka itu menggunakan hukum Prägnanz sebagai pedomannya mereka dalam meneliti persepsi, memori dan belajar gitu loh. Nah, apa sih yang dimaksud hukum Prägnanz itu? Jadi menurut Kafka, hukum Prägnanz ini tuh merupakan penataan psikologis yang selalu sebaik yang diizinkan oleh lingkungan pengontrolnya. Jadi seperti itu. Iya. Next. Jadi mereka ini
jadi ini Kak, ada dalam hukum Gestalt itu ada beberapa prinsip ya. Prinsipnya itu seperti hukum keterdekatan, hukum kesamaan. Ini kayak yang dibahas dulu ya, semester 2. Iya, ada kayak gitu. Terus ada hukum kesamaan, hukum penutupan, simetri, terus kontinuitas dan hukum nasib bersama. Nah, tapi kalau di teori ini yang akan lebih dijelaskan lebih lanjut itu lebih ke hukum penutupan. Karena hukum penutupan ini masih ada hubungannya gitu loh, masih ada hubungannya sama materi ini. Iya, dalam materi ini, dimana prinsip penutupan ini menyatakan kalau kita itu masih ada kecenderungan gitu, ada kecenderungan bagaimana kita tuh menyelesaikan masalah yang belum lengkap gitu. Jadi kayak misal contoh, ada sebuah gambar lingkaran gitu ya. Iya. Ada gambar lingkaran, tapi gambar lingkaran ini masih tertutup, ada celah-celah kecil gitu. Tapi kan kamu masih bisa tahu kan kalau itu adalah sebuah gambar lingkaran. Nah, karena dari pengalaman masa lalu kamu tuh sudah pernah diajari kalau ini tuh gambar lingkaran kayak gitu. Lah makanya kenapa di pengalaman sekarang kamu tuh bisa kamu tuh bisa langsung paham. Iya, oh ini lingkaran, gambar lingkaran. Nah, jadi tuh maksudnya seperti itu. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah, dalam teori Gestalt ini tuh juga tadi kan sudah aku bahas ya. Kalau misal psikologi Gestalt ini menekankan pada otak. Nah, di teori Gestalt ini menekankan pada otak dan pengalaman sadar. Nah, penganut Gestalt itu berasumsi adanya kesenjangan antara pengalaman psikologis dengan proses dalam otak. Nah, gimana sih kok ada kesenjangan? Nah, stimulus sorry bisa dekat nggak sih ini? Nggak bisa ya? Jadi oke, diulangi ya? Iya. Jadi teori Gestalt itu ada otak dan pengalaman sadar. Jadi dalam teori Gestalt ini tuh mereka lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam otak sama pengalaman sadar. Nah, perilaku itu ditentukan oleh kesadaran atau realitas subjek dalam keyakinan, nilai-nilai, kebutuhan dan sikap melengkapi apa yang kita alami secara sadar. Nah, ini tuh juga berpengaruh gitu loh, bagaimana kita itu menginterpretasikan lingkungan dan reaksi kita gitu. Oke. Selanjutnya realitas subjektif dan objektif. Nah, menurut Gestalt, oh ya, ini seperti yang udah tak jelasin tadi ya. Gimana kalau yang mana tuh? Kayak misalnya perilaku kita itu ditentukan oleh kesadaran atau pengalaman masa lalu. Jadi bagaimana kita itu menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang itu berdasarkan kesadaran yang dulu gitu loh. Oke. Iya, paham. Oke, selanjutnya. Oh, berarti itu termasuk realitas subjektif dan objektif. Iya. Oke. Nah, terus ya, belajar menurut Gestaltis itu adalah fenomena kognitif. Nah, jadi gimana tuh? Jadi pembelajar itu memikirkan semua unsur yang diperlukan untuk memecahkan problem dan menempatkannya secara kognitif dalam satu cara. Dan kemudian berlanjut ke cara lainnya hingga problem tersebut itu terpecahkan. Kenapa sih kok bisa disebut fenomena kognitif? Jadi kan belajar itu kita juga berpikir ya, bagaimana dalam belajar itu suatu pemecahan masalah, bagaimana kita itu mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Oke. Terus lanjut. Ya, belum. Terus lanjut. Nah, di sini tuh ada belajar berwawasan. Apa tuh belajar berwawasan? Jadi belajar berwawasan itu ada 4 karakteristik. Lumayan ya. Iya. Jadi karakteristik yang pertama itu ada transisi yang semula dari prasolusi ke solusi menjadi secara mendadak dan komplit. Terus yang kedua ada kinerja berdasarkan solusi diperoleh melalui pengertian mendalam yang biasanya bebas dari kekeliruan. Yang ketiga ada solusi untuk sebuah problem yang diperoleh dari wawasan mendalam akan diingat dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir ada prinsip yang diperoleh dari wawasan mendalam dapat dengan mudah diaplikasikan ke problem lainnya. Jadi seperti itu. Banyak ya? Iya. Lumayan ya kalau dihafal.
susah. Iya. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini tuh ada pemikiran produktif di mana belajar sesuai dengan teori Gestalt itu didasari oleh pemahaman tentang hakikat dan problem. Belajar itu seperti berasal dari niat dan masing-masing individu, tidak ada paksaan dari pihak lain. Oh, berarti gimana kalau misalkan kita belajar tapi kita nggak niat? Waduh, itu Belajar yang sebuah keharusan tapi kita nggak niat itu gimana ya? Soalnya aku dulu jujur aja ya, waktu zaman sekolah itu pastilah ada tugas yang kita nggak pengen ngerjain sebenarnya, kayak susah banget dikerjain, tapi tuh harus tuh, demi rapot, demi pujian orang tua. Oke. Gimana ya itu? Ya kalau itu susah ya. Iya, susah sih ya. Susah. Nah, jadi itu psikologi Gestalt itu memandang belajar itu sebagai problem khusus dalam persepsi, dimana menurut Gestalt itu adanya kesenjangan kesenjangan kognitif gitu loh ya, mengandung unsur motivasional, dimana ini tuh menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem mentalnya. Jadi kayak ketika seorang siswa gitu ya dikasih suatu masalah, tapi mereka itu kan akan berusaha untuk mereka itu akan berusaha apa sih, gimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka itu akan ada Apalagi dengan cepat dan tidak usah mikir gitu ya. Jadi kan pasti mereka itu akan termotivasi gitu, ada yang motivasi untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan masalah itu, masalah dari pembelajaran itu tadi. Oke. Jadi menurut jadi tadi tuh ada seorang tokoh namanya Wei Temir. Ya, dia ini menekankan pentingnya logika, baik itu logika induktif maupun deduktif, yang menetapkan kaidah yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini tuh pendekatan utama dari Wei Temir ya. Terus pendekatan keduanya tadi, pendekatan keduanya nah ini pendekatan keduanya itu adalah didasarkan pada doktrin asosianisme. Nah, itu gimana sih? Jadi siswa yang awalnya diperkenalkan persegi panjang, itu akan diajari menghitung luas persegi panjang. Nah, kemudian dia itu akan diajarkan dengan jajar ganjang, dan dia itu dihadapkan dengan menghitung luas dari jajar ganjang tersebut gitu. Nah, terus akhirnya jadi kita harus tahu dulu, habis itu ngitung besarnya ininya. Diajarkan satu persatu dulu, dari bentuknya, dari apanya. Kayak kalau misalkan cowok ke cewek gitu. Ya kan harus kenal dulu namanya siapa, habis itu bisa tahu seluk-beluknya gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Oke, terus yang ketiga itu siswa yang tadinya mempelajari tentang menghitung persegi panjang, terus dia tuh belajar bagaimana menarik tegak lurus sehingga membentuk segitiga. Kemudian segitiganya itu dipotong lalu digabungkan ke sisi sebelahnya hingga menjadi persegi. Jadi istilahnya dia tuh bagaimana dia tuh menggabung-gabungkan ini tadi loh, bentuk-bentuk tadi. Ada persegi panjang, ada segitiga, digabung-gabungin sampai ke bentuk yang yang abstrak. Ya gitulah. Oh iya. Aduh, seru ya belajarnya ya. Oke. Nah, dari tokoh yang sebelumnya yang Wei Turner tadi, dia tuh menekankan poin di mana belajar berdasarkan pemahaman itu akan pemahaman lebih dalam itu akan dapat digenerasikan ketimbang belajar yang hanya berdasarkan ingatan atau pemahaman. Setuju. Nah, kemudian agar siswa itu lebih benar-benar belajar, mereka itu harus melihat hakikat atau struktur dari problem yang mereka harus lakukannya sendiri. Jadi siswa itu harus benar-benar mendalami bagaimana sih permasalahan ini, baru bisa mereka itu paham apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah. Pastinya harus ada niat ya. Ya, terus belajar ini tuh menggunakan pemahaman prinsip dalam situasi pemecahan. Hasilnya akan lebih menyeluruh dan dipertahankan selama periode yang lama. Nah, seperti yang tak jelasin tadi ya, kalau misalnya belajar berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam, itu akan lebih mudah dipahami gitu kan. Nah,
Terus satu-satunya penguatan adalah dalam diri, dan muncul saat pembelajaran mendapatkan pemahaman suatu solusi problem. Oke. Penekanan dalam hal ini itu penguatan intrinsik yang berbeda jauh dengan penguatan ekstrinsik, yang menjadi ciri dari berbagai teori kognitif sejak terbitnya psikologi Gestalt. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada memory trace. Apa tuh memory trace? Memory trace itu adalah jejak sadar. Ya tadi kan aku juga jelasin ya, kalau misalnya lebih ditekankan pada otak dan pengalaman sadar. Jadi otak itu merupakan sistem fisik yang menghasilkan kekuatan medan. Kekuatan ini yang mengubah informasi yang diterima oleh indera dan menjadikannya sebagai pengalaman sadar. Nah ini tuh yang akhirnya menjadikan sebuah jejak memori gitu. Nah, memory trace ini merupakan konsep yang digunakan untuk menghubungkan antara kejadian yang di masa lalu sampai di masa sekarang. Nah, jadi kalau nggak ada memory trace nggak bisa nyambung. Ya. Oke. Paham. Next. Nah, nih ada jejak individual dan sistem jejak. Jadi jejak individual itu saling terkait. Yang saling terkait itu disebut dengan trace system. Melalui kegiatan yang sering dilakukan secara berulang-ulang, trace system ini akan menjadi lebih penting dan lebih lekat pada memori dibandingkan jejak individual. Nah, kualitas trace system ini mendominasi jejak individual sehingga individualitasnya itu menghilang. Next. Oke deh. Nah, jejak memori ini juga dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap masa yang datang. Jadi semakin kuat jejak memori kita, maka itu akan semakin besar pula sistem berpengaruh terhadap setiap individual trace yang akan kita miliki. Jadi intinya tuh gini, semakin sering seseorang memecahkan sebuah masalah yang serupa, maka dia itu akan semakin ahli dalam memecahkan masalah tersebut di masa depan. Jadi semakin sering dilatih, jadi dia tuh semakin terbiasa dalam problem itu. Proses itu penting. Iya. Kita nggak belajar terus tiba-tiba dapat nilai A, itu kan aneh. Jadi itu ada, semua itu ada prosesnya. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf ya kalau misal mungkin penjelasan dari saya itu terlalu belibet atau mungkin nggak paham atau gimana, karena saya kan juga masih belajar, kita ini sama-sama belajar. Jadi yang mau dimaklumi. Oke. Udah cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.